Halo semuanya, jumpa lagi dengan si Pangkar 08. Pada video kali ini saya akan membahas materi luas bangun datar, yaitu luas jajar genjang, pada buku Belajar Bersama Temanmu untuk Matematika kelas 5 SD, Kurikulum Merdeka volume 2, halaman 23 sampai dengan 30. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Nah, baiklah kita langsung ke pembahasan materi. Farida membuat sebuah bingkai dari kertas seperti ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Bingkai dapat berubah bebas ketika digerakkan. Ayo pikirkan tentang luas segi empat yang dibentuk oleh bingkai tersebut. Luas jajar genjang. 1. Terdapat segi empat A, B, dan C. Pertanyaan 1. Ayo ukurlah semua panjang setiap sisi segi empat. Nah, sekarang kita perhatikan gambar bagian A. Gambar bagian A, segi empat bagian A memiliki panjang sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kita hitung ada 6, yaitu satuannya adalah 6 cm. Nah, yang bawah juga sama 6 cm. Yang sebelah kiri dan kanan ini adalah 5 cm. Jadi memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Kemudian gambar B, yang atas dan yang bawah ini panjang sisinya adalah 6 cm, kiri dan kanan 5 cm. Nah, demikian juga gambar bagian B memiliki dua pasang sisi sama panjang. Yang C, yang atas dan yang bawah 6 cm, kiri dan kanan 5 cm. Sama juga dengan gambar segi empat C, memiliki dua pasang sisi sama panjang. Bandingkan luas segi empat A, B, dan C. 3. Ayo pikirkan bagaimana cara menghitung luas jajar genjang. Menurut ide Farida, karena A persegi panjang, luasnya dapat dihitung dengan rumus luas. Luas A sama dengan panjang dikali lebar. Kita perhatikan bahwa sisi yang paling atas ini adalah panjangnya, di mana panjangnya 6 cm, dan yang 5 ini adalah lebarnya. Jadi, persegi panjang ini memiliki panjang 6 dan lebar 5. Satuannya cm. Maka luas persegi panjang bagian A, panjangnya itu 6, lebarnya 5, berarti 6 dikali 5 sama dengan 30. Jadi jawabannya adalah 30 cm persegi. Ide Yosef, jika jajar genjang diubah menjadi persegi panjang, kita dapat menghitungnya. Nah, jajar genjang A, B, C, D ini diubah ke dalam bentuk persegi panjang. Nah, caranya adalah kita buatkan dulu jajar genjang A, B, C, D. Kemudian dari sini ke bawah dipotong atau digunting, kemudian dipindahkan ke sebelah kanan, maka akan membentuk sebuah persegi panjang, yaitu persegi panjang A, F, E, D. Nah, kemudian maka kita simpulkan bahwa luas jajar genjang itu sama aja dengan luas persegi panjang A, F, E, D. Di mana panjangnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm. Lebarnya adalah 1, 2, 3, 4 cm. Maka luas jajar genjang B sama dengan luas persegi panjang AFED.
di mana panjang AF itu sama dengan 4 cm kali FE itu sama dengan 6 cm sama dengan 24, maka jawabannya adalah 24 cm persegi. 4. Periksalah panjang jajar genjang C untuk menemukan luas. Tentukan panjang jajar genjang C, kemudian hitunglah luasnya. Nah, jajar genjang ini kita rubah ke dalam bentuk persegi panjang. Kita potong dari sini, dari atas ke bawah, akan berbentuk segitiga. Kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan, maka akan membentuk persegi panjang, di mana panjangnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm. Kemudian lebarnya adalah 1, 2, 3 cm. Maka kita simpulkan luas jajar genjang itu sama aja artinya luas persegi panjang, di mana luas persegi panjang itu sama dengan P kali L, sama dengan panjangnya 6, lebarnya 3, berarti 6 dikali 3 sama dengan 18 cm persegi. 5. Ukuran panjang manakah yang kamu butuhkan untuk menemukan luas segi 4 A, B, dan C? Nah, untuk menemukan luas segi 4A atau luas A, yang kita butuhkan adalah panjang BC dan AB, yaitu BC kali AB. Kemudian untuk menemukan luas segi 4 bagian B, yang kita butuhkan adalah panjang FH dengan EG, FH kali EG. Selanjutnya segi 4 bagian C, yang kita butuhkan itu adalah panjang KM dan JL, KM kali JL. Ambillah salah satu sisi jajar genjang sebagai alas, misalnya BC, ruas garis AG dan EF, dan ruas garis lain yang tegak lurus alas BC, semua panjangnya sama. Panjang ruas garis ini disebut tinggi terhadap alas BC. Maka luas jajar genjang itu sama dengan alas dikali tinggi. 2. Hitunglah luas jajar genjang di bawah ini. Ini adalah jajar genjang ABCD. 1. Jika sisi BC sebagai alas, hitunglah luas dengan mengukur tingginya. Nah, jika alasnya BC yang ini, maka kita tarik garis tegak lurus dengan alas BC. Bapak misalkan di sini, Bapak tarik garis lurus dengan BC. Berarti tandanya siku-siku. Nah, panjang BC setelah kita ukur memiliki panjang 6 cm. Kemudian ini adalah tingginya 4 cm. Maka luas bisa kita cari 6 dikali 4 sama dengan 24 cm persegi. Selanjutnya, kalau alasnya CD. Nah, di sini jika sisi CD sebagai alas, hitunglah luas dengan mengukur tingginya. Nah, jika misalkan ini kita ambil alas CD, kita tarik garis lurus yang tegak lurus dengan alas CD. Bapak tarik garis lurus, maka ada tanda siku-siku di mana panjang CD setelah kita ukur, ini panjangnya adalah 5 cm, sedangkan tingginya adalah 4,8 cm. Maka luasnya sama dengan 5 cm dikali 4,8 sama dengan 24 cm persegi. Tinggi jajar genjang tergantung dari alasnya.
Nah, kalau misalkan ini alasnya, inilah tinggi jajar genjang tersebut. Kemudian kalau ini misalkan alasnya, ini adalah tinggi jajar genjang tersebut. Latihan. Hitunglah luas jajar genjang berikut. 1. Ini adalah panjang sisinya adalah 2 cm, 3 cm. Nah, kalau kita misalkan ini alasnya 2 cm, maka tingginya adalah 2,5 cm. Ini adalah tingginya. Nah, maka bisa kita hitung luasnya. Luas jajar genjang itu sama dengan alas dikali tinggi, atau A dikali T. Di mana alasnya tadi 2, tingginya 2,5. Jadi sama dengan 2 dikali 2,5 sama dengan 5 cm persegi. Maka luasnya ini adalah 5 cm persegi. Nomor 2. Nah, alasnya di sini adalah 2,5 cm. Kemudian tingginya adalah 4 cm. Maka luas jajar genjang tersebut itu sama dengan alas dikali tinggi, atau A dikali T. Alasnya 2,5, tingginya 4. Berarti 2,5 kali 4 sama dengan 10 cm persegi. 3. Ayo pikirkan bagaimana menemukan luas jajar genjang dengan sisi BC sebagai alasnya. Ini adalah gambar jajar genjang ABCD di mana alasnya itu adalah BC. 1. Jelaskan bagaimana cara menemukan luas dengan memperhatikan gambar di bawah ini. Nah, kita bahas dari mulai ide Sia. Menurut ide Sia, menemukan luas jajar genjang tersebut dengan cara jajar genjang tersebut dipotong, kemudian membentuk jajar genjang yang baru. Nah, di sini Bapak buatkan jajar genjang ABCD dari titik A ke C dipotong, kemudian dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, kita potong. Kemudian kita pindahkan ke sini sebelah kanan, maka akan membentuk jajar genjang yang baru. Nah, di mana panjang alasnya ini adalah BC, kemudian tingginya adalah kita tarik garis tegak lurus dengan BC. Nah, ini adalah alasnya, maka Anda tanda siku-siku. Nah, sekarang kita hitung panjang BC itu atau alas BC itu sama dengan 1, 2, 3. 3 cm. Sedangkan tingginya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tingginya adalah 6 cm. Maka luas jajar genjang itu sama dengan alas dikali tinggi. Berarti 3 dikali 6 sama dengan 18 cm persegi. Itulah menurut ide Sia. Kemudian, menurut ide Dadang, jajar genjang tersebut diubah menjadi persegi panjang. Caranya adalah, nah, di sini Bapak tampilkan jajar genjang ABCD. Menurut ide Dadang, Dadang memotong jajar genjang dari titik ini ke sini menuju ke C. Kemudian dipindahkan ke sebelah kanan. Lalu dari sini dipotong lagi, jadi ada 2 kali pemotongan. Dipindahkan ke sebelah kiri. Maka terbentuk sebuah persegi panjang. Nah, di mana panjangnya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cm, lebarnya adalah 3 cm. Maka, menurut ide Dadang, luas jajar genjang itu sama aja dengan luas persegi panjang. Di mana luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, berarti 6 dikali 3 sama dengan 18 cm persegi.
Jika sisi BC sebagai alas, jarak antara garis A dan B adalah tinggi jajar genjang ABCD. 4. Carilah luas setiap jajar genjang berikut. Nah, kita selesaikan dari yang pertama, di mana jajar genjang yang pertama memiliki alas itu 4 cm yang ini. Kemudian tingginya adalah ini, 8 cm. Maka luas jajar genjang yang pertama adalah alas dikali tinggi, atau A dikali T sama dengan 4 dikali 8 sama dengan 32 cm persegi. Kemudian yang kedua, memiliki alas 4 cm juga, tingginya 8 cm, maka luasnya alas dikali tinggi atau sama dengan A dikali T sama dengan 4 kali 8 sama dengan 32 cm persegi. Yang ketiga, jajar genjang yang ketiga, alasnya ini adalah 4 cm, tingginya adalah 8 cm, maka luasnya sama dengan alas kali tinggi, atau A dikali T sama dengan 4 dikali 8 sama dengan 32 cm persegi. Jika panjang alas dan tinggi dari beberapa jajar genjang sama, maka luasnya juga sama. 5. Kita akan membuat sebuah jajar genjang yang luasnya 48 cm persegi dan tingginya 8 cm. Berapa cm panjang alasnya? Kita bisa membuat berbagai jajar genjang, tapi semua panjang alas mereka sama. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut, di mana diketahui luas jajar genjang adalah 48 cm persegi. Nah, kita diminta menghitung alasnya atau mencari berapakah alasnya, di mana luas jajar genjang itu sama dengan 48 cm persegi, tingginya 8 cm. Nah, untuk mencari alas dari jajar genjang tersebut, kita cari dari rumus luas, di mana luas jajar genjang itu sama dengan A dikali T. Maka alas sama dengan luas dibagi tinggi. Alas sama dengan luasnya 48, tingginya 8. 48 dibagi 8. Maka A sama dengan 6 cm. Maka alasnya itu adalah 6 cm. Kemudian, mari memikirkan bagaimana cara menemukan alas dengan menggunakan rumus luas jajar genjang. Berapa dikali 8 sama dengan 48. Berapa dikali 8? Berarti 6 dikali 8. Berapa dikali 8 sama dengan 48? Berarti kita isi di kotak adalah 6. Nah, berapa sama dengan 48 dibagi 8? 48 dibagi 8 itu sama dengan 6. Maka di kotak kita isi 6.